Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini. Perkenalkan juga nama saya Na'mul Khiyaroh. Di sini kami akan memandu kalian semua untuk menyaksikan pembahasan mengenai perkembangan aspek sosial emosional peserta didik di sekolah dasar. Kami harap juga kalian semua dapat paham akan pentingnya aspek sosial emosional peserta didik di sekolah dasar ya. Tanpa mempersingkat waktu, selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di WOC, World of Children. Halo, perkenalkan nama saya Revi. Di sini saya akan membahas mengenai aspek sosial emosional peserta didik di sekolah dasar. Namun saya juga tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Prita. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Prita, rekan dari Revi yang akan membantunya untuk membahas mengenai pentingnya aspek sosial emosional peserta didik di sekolah dasar. Jika dilihat dalam pengertiannya, aspek sosial emosional peserta didik merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik dengan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga peserta didik dapat menjadi seseorang yang dapat mengatur dirinya dengan baik dan juga belajar mengontrol emosionalnya. Betul sekali yang dijelaskan oleh Revi, karena pada tahap ini juga peserta didik mampu untuk menyesuaikan dirinya atau egosentris, sikap kerjasama atau kooperatif, dan sikap peduli terhadap orang lain atau sosiosentris. Nah, biasanya untuk anak kelas 1 SD dengan rentan usia 6-7 tahun, reaksi emosi yang diberikannya sangatlah kuat. Anak akan mudah merespon suatu peristiwa dengan tingkatan emosional yang sama. Namun, anak usia ini emosionalnya mudah berubah dan dapat memperlihatkan reaksi yang spontan akan suatu kejadian atau peristiwa. Lain halnya dengan anak kelas 2 sampai kelas 3 SD dengan rentan usia 8-9 tahun, di mana orang tua harus memberikan parenting yang tepat. Karena anak pada usia ini sering menunjukkan sifat tertutup kepada keluarga dan anak tersebut harus mendapatkan suatu pujian dari orang sekitarnya, terutama keluarga, agar sang anak tidak dapat merasakan kegagalan dalam dirinya. Betul sekali, pada usia tersebut juga anak harus diberikan contoh yang baik dari lingkungannya karena mereka sering memberikan banyak pertanyaan dan menilai tentang suatu hal yang mereka lihat sehari-hari. Kalau untuk anak kelas 4 sampai kelas 5 SD dengan rentan usia 10-11 tahun lebih sering menghabiskan waktunya bersama teman sebaya dibandingkan dengan keluarganya. Di mana dalam usia ini anak akan lebih merasa bahwa dia mampu melakukan suatu hal tanpa bantuan dari keluarga ataupun orang tuanya, dan dapat juga melakukan banyak kegiatan secara mandiri atau bersama teman-temannya. Namun, jika perkembangan anak pada usia 10-11 tahun tersebut tidak berjalan dengan baik, maka anak itu akan merasa ragu akan kemampuan yang mereka miliki dan lebih mudah merasa bersalah akan suatu hal yang mereka kerjakan. Jadi, di sini orang tua harus dapat mengontrol perkembangan sang anak, jangan sampai membuat orang tua itu lalai akan hal tersebut yang mungkin akan berdampak buruk bagi anak. Sedangkan pada anak kelas 6 SD dengan rentan usia 12 tahun, mereka sudah mulai memahami mengenai keadaan lingkungannya. Mereka cenderung lebih bisa beradaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya. Anak usia ini juga mulai paham akan suatu penilaian, baik positif maupun negatif. Menurut pendapat saya pribadi, anak kelas 1-3 SD bisa dikatakan baru mulai melihat sebuah kehidupan yang baru, karena asalnya mereka di rumah, sekarang di sekolah. Dan juga di kelas 1-3 SD terlihat perkembangannya itu seperti mulai merasa malu, mulai mempelajari aturan, mulai mampu menjaga rahasia, mulai suka berkelompok, mulai mengungkapkan emosinya secara stabil, mulai bisa mengambil keputusannya sendiri, dan lain-lain.
Saya setuju dengan pendapat Revi. Kelas 1 sampai kelas 3, mungkin sampai kelas 4 SD itu merupakan langkah awal dalam melihat kehidupan di sekolah. Namun, memang kebanyakan dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau pada kelas 4 sendiri, anak mulai bisa mengendalikan emosi, aktif kegiatan, sudah mulai mampu menyembunyikan dan mengungkapkan emosi. Dan di kelas 6 sendiri, anak bisa membaca emosi orang lain, bisa menempatkan diri di berbagai situasi, dan mengetahui mana yang baik dan juga mana yang buruk. Di kelas 1 sampai 3 SD, anak masih membutuhkan perhatian orang tua dan persetujuan dari orang tua dari setiap kegiatan yang anak lakukan. Karena anak baru mulai memahami dan memulai seperti hubungan pertemanan yang memang dipengaruhi juga dengan emosional. Lain halnya di kelas 4 sampai kelas 6, yang memang terlihat perkembangan emosionalnya, yang terlihat juga perkembangan fisiknya. Di kelas 4 dan 5, anak-anak memiliki fokus belajar yang meningkat dan mulai memasuki masa puber. Di kelas 6 sendiri, anak sudah mulai memasuki ke masa transisi untuk menjadi seorang remaja. Kemandiriannya akan mulai terlihat, dan disinilah tugas orang tua dalam memerhatikan dan terus mendampingi untuk memantau kondisi sosial emosionalnya. Jadi, tugas orang tua di sini adalah menjaga agar emosi anak itu tetap stabil. Ciri-cirinya yaitu anak menunjukkan wajah ceria, berkonsentrasi dalam belajar, bergairah dalam belajar, bergaul dengan teman secara baik, dan jangan sampai orang tua itu lalai yang mengakibatkan emosional anak itu menjadi tidak stabil. Selain itu juga, peserta didik berkembang dari yang awal mulainya mudah emosi sampai ke tahap bisa untuk sedikitnya mengendalikan emosinya. Dan adaptasi yang dilakukan semakin cepat, yang awal mulainya malu-malu menjadi bisa percaya diri. Betul sekali, semakin peserta didik meranjak kelas, semakin terlihat juga perkembangan aspek sosial emosionalnya, dari cepat memahami materi, sampai bisa ke tahap penilaian yang menurutnya baik ataupun tidak. Wah, sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini ya. Dapat disimpulkan juga bahwa aspek sosial emosional peserta didik di sekolah dasar sangat berkaitan dengan tahap perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Diharapkan juga bahasan yang telah dipaparkan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami, semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.